apa adanya. Jadi saya mengerti apa yang ada di sini. Saya tidak mau ketika saya kunjungan untuk dipersiapkan dengan AC yang begitu dingin, dengan jalan yang begitu bagus, sehingga saya tidak mengetahui apa menjadi kendala di suatu tempat. Dan juga yang saya hormati juga tamu undangan yang berbahagia dan juga para pengurus PKK provinsi, yaitu Ibu Pokja 1, Ibu Agus Sumiati yang selalu mengajak saya. Justru saya ingin seperti ini. Mungkin karena keterbatasan saya yang begitu, mungkin pengetahuan saya begitu tidak seperti istilahnya malaikat bisa tahu di mana masyarakat yang ingin bertemu dengan saya, dan hal seperti ini yang sering saya diajak oleh beliau, sehingga bukan diajak sebab beliau tuh bertemu dengan orang-orang yang di kota yang tidak perlu bantuan, tapi itu seperti ini yang saya inginkan. Jadi saya merasa bersyukur bisa dibawa ke sini. Diberi amanah oleh Allah SWT sebagai istri gubernur, saya harus lebih dekat kepada anak-anak saya, kepada masyarakat, kepada saudara saya di sini. Bagaimana mungkin saya tahu keadaan kalau saya hanya berada di kota, hanya berada di gedung yang ber-AC. Bukan saya tidak mau untuk mendekati masyarakat, saya ingin ada yang membawa saya. Tadi saya sudah bicara dengan Ibu Agus Sumiati, tolonglah bawalah saya kemana. Artinya saya ingin melihat keadaan anak-anak saya, saudara saya di sini, gimana keadaannya seperti tadi yang diceritakan oleh beliau bahwa keadaan seperti ini, dan saya juga melihat sendiri sepanjang jalan bahwa apa yang bisa dilakukan ketika air pasang dan sebagainya. Tapi ini adalah sebuah tantangan karena saya tahu Allah memberikan kita pikiran, memberikan kita tangan, memberikan kita tenaga dan kemampuan agar kita berusaha. Insya Allah nanti pasti akan bisa. Amin. Dan juga dalam kesempatan ini juga saya juga memberikan ucapan selamat atas peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah. Yang saya cintai, masyarakat Sepungur, dari dulu saya ingin sekali ke sini. Banyak hal yang ingin, karena keterbatasan waktu dan juga mungkin seperti yang saya katakan, beliau mungkin sudah niat tulus dari Ibu Haji Sumiati, sehingga tiba-tiba saya kemarin langsung Ibu maukah ke setempat ada jemaah saya, ada tempat ini, tempat ya jemaahnya yang dibentuk di sini. Kalau Ibu mau sekalian ada pawai. Saya tidak mau, saya mau. Tidak perlu saya hadir di kota yang sudah biasa dihadiri oleh bupati, oleh gubernur, oleh pejabat. Ini saya mau yang, tapi itu tempatnya agak dong, tidak apa-apa. Ada perasaan miris ketika ada beberapa rumah sepertinya kosong, dan kemudian mungkin saya berpikir tidak salah mereka tinggalkan karena kiri kanan itu sudah terendam air. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah istri Gubernur Kalimantan Utara. Pak Gubernur namanya mungkin sering mungkin ya, Bapak Jalan Arifin Paliwang. Kemudian saya adalah Ibu Rahmawati Jainal SH. Saya ini kalau dibilang lebih banyak hidup saya di Jawa. Jadi saya bisa tahu semua tata cara orang Jawa, bagaimana istilahnya kehidupan mereka, dan bagaimana mereka itu prihatinnya mereka, gimana mereka gotong royongnya, gimana kekeluargaan mereka. Karena saya sepanjang hampir 20 tahun hidup saya adalah di Jawa Tengah sampai sekarang, walaupun saya aslinya saya orang Sumbawa, ibu saya orang NTB, Pak Gubernur bapak saya adalah orang Sulawesi. Kemudian saya menikah dengan orang Sulawesi, yaitu Bapak Gubernur. Kemudian semua kakak-kakak saya semua tinggal di Jawa, itu di Tegal, Jawa Tengah, di Tegal ya. Jadi saya juga bersekolah, kuliahnya juga, SMA-nya juga di Tegal, kuliah di Jogja, kemudian tinggal di Semarang. Rumah saya di Puri Anjasmoro dekat Serondol Bumi Indah. Kalau ibu-ibu mau ke ini dekat Terminal Banyumanik di situ. Kemudian bagaimana saya katakan bahwa kehidupan saya tahu tentang kehidupan orang Jawa karena saya lebih banyak dengan orang Jawa. Saya tinggal di Blora, Jawa Tengah, di
lebih kurang 3 tahun, kemudian 3 di Kendal 2 tahun. Jadi 2 kabupaten ini sangat bertolak belakang. Ketika tinggal saya di Blora, kekurangan air, daerah kering, hanya Jati yang ada. Kemudian saya pindah ke Kendal, banyak air, kadang-kadang saya diterpa banjir. Akhirnya saya tinggal di Bumi Serondol Indah, di atas dekat Terminal Banyumanik, agak tinggi, jadi mungkin tempat yang netral. Kemarin saya tinggal di ini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa tahu, di Puri Anjasmoro. Tahu nggak Puri Anjasmoro? Dekat pantai, yang di bawah, daerah bawah, yang sering rob. Jadi saya tahu gimana kehidupan orang Jawa, apapun mereka selalu nerimo. Nerimo artinya Allah sudah memberikan, bukan arti nerimo, menerima aja seperti itu, tapi akan berusaha. Makanya saya yakin dimanapun akan berada dan tantangan apapun pasti akan bisa dilewati. Amin. Dan juga keadaan mereka kegotong royongnya begitu kuat, saling bantu membantu. Mungkin kalaupun ada yang pulang, mungkin karena tidak sanggup, karena keadaan mereka mungkin sudah tua dan sebagainya, sehingga mungkin tantangan itu mungkin belum bisa terima. Karena saya lihat juga di beberapa transmigrasi seperti di Lampung banyak sekali berhasil. Dan saya setiap kemana-mana saya pasti mendekati orang terang, saya lihat orang Jawa sendiri, mereka sukses semuanya. Apalagi di SP6, SP5 dan sebagainya. Mungkin di sini perlu perjuangan dan juga perlu perhatian pemerintah. Seperti tadi katanya, tadi sudah saya saya bercerita bahwa sering naik pasang surutnya air, apa harus dilakukan, tidak perlu pindah, tapi harus dibuat tanggul dan sebagainya. Dan ini akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Jenderal Arifin Paliwang, juga ke Pak Solani sebagai yang mulai kabupaten, karena beliau berdua itu kerjasamanya sangat bagus. Apabila istilahnya bapak-bapak kita atau orang tua kita, anggaplah Pak Solani sebagai anaknya, Pak Gubernur itu adalah, Pak Jenderal adalah bapaknya. Kalau hubungan mereka baik, semua itu bisa dikerjakan. Ini contoh jalan sudah mulai agak bagus sampai situ, mungkin bisa sampai di sini lagi, dan mungkin nanti akan berlanjut dan tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi kota yang bagus atau kabupaten ataupun desa yang bagus. Dengan pertama transportasi sudah mulai bagus, karena anggaran belum bisa sampai sini, tapi pelan-pelan insya Allah akan sampai di sini, dan juga seterusnya nanti yang lainnya bisa dibenahi seperti tanggul dan sebagainya. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa kalau saya tidak seperti ini, saya tidak pernah tahu bagaimana keadaan masyarakatnya atau penduduknya. Makanya dari itu saya senang sekali, betul, bukan saya buat-buat. Lillahi ta'ala saya bahagia kalau diundang seperti ini. Saya tidak mau diundang karena hanya kepura-puraan. Begitu saya masuk dengan ruangan AC seperti yang saya katakan, sehingga saya tidak tahu keadaan aslinya. Jadi seperti ini saya bisa ceritakan kepada Bapak Gubernur bahwa apa yang perlu dibantu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi, kemudian di hari kelahiran Nabi Muhammad kita merefleksikan amal ibadah yang bakal kita bawa ke hadapan Allah SWT. Muharram adalah bulan yang agung. Muharram yang adalah syarullah, yang berarti bulannya Allah. Ada banyak keutamaan dan keistimewaan di bulan ini, sehingga bisa menjadi pemacu kita dalam memanajemenkan rutinitas ibadah setahun ke depan. Dan tadi mungkin apa yang dikatakan kita silaturahmi itu nambah rezeki. Nanti insya Allah dengan kita sering bertemu, banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa untuk membenahi kampung ini, masyarakat di sini, sehingga apa yang belum terakomodir bisa kita usahakan terakomodir. Dan dengan mengucapkan bismillah juga, saya secara pribadi sebagai amal jariah saya akan menyumbang seng 20. Amin. Untuk masyarakat di sini. Amin. Pemerintah bukannya tidak mampu, Pak, mungkin karena prosedurnya mereka itu harus pertanggungjawabannya. Sehingga ketika ada proposal misalnya datang dari desa atau dari kabupaten, kecamatan dan sebagainya, kenapa mereka berkata kok lama sekali, sudah proposal sudah setahun? Bukan pemerintah yang tidak mau, tapi ada prosedurnya, ada pertanggungjawabannya. Ketika mengeluarkan dana harus ada manajemennya, harus ada tanda tangan dan dokumentasi dan sebagainya.
bukan berarti mereka tidak mau membantu, tapi ada prosedurnya dan juga mesti antri. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi sebagai amal jariah saya akan menyumbangkan seng 20 lembar seperti yang tadi Bapak katakan untuk tempat parkir sepeda ketika anak-anak atau orang tua ataupun masyarakat yang ingin meliburkan sepedanya di sini. Kemudian dari itu semangat yang bisa kita petik dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah adalah semangat hijrah. Semangat hijrah itulah semangat ketika bapak-bapak, ibu-ibu diamanahkan untuk tinggal di sini, di mana tempat kita tinggal di situ harus kita menghormati yang sekeliling kita. Saya percaya orang Jawa itu dimanapun berada pasti akan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jangankan dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya, dengan hewan yang ada di sini pun bisa beradaptasi. Contohnya, mungkin kita orang Jawa ya, tinggal di Jawa, di Magelang, di Purwodadi, Purwokerto, tidak pernah melihat buaya ya. Tapi di sini sudah bersahabat dengan buaya. Artinya masyarakat kita di sini, khususnya orang Jawa, dimanapun berada, saya yakin bisa beradaptasi dan bisa membentuk sebuah keluarga. Jangankan sesama Jawa, sesama suku lain pun pasti insya Allah akan bisa, karena saya percaya dimanapun mereka berada, mereka saling menghormati dan bisa menjadi suatu keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, itulah ciri generasi Islam yang cerdas, yaitu generasi yang bisa memanfaatkan momentum hari besar sebagai landasan pacu untuk menambah bekal akhirat. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita sambut Tahun Baru Islam Muharram dengan kegiatan dan acara yang bermanfaat. Adalah hal yang sangat penting untuk mengenalkan anak-anak tentang keutamaan bulan Muharram atau hal-hal yang perlu dilakukan oleh setelah memasuki Tahun Baru Islam. Bisa